Oke, saya sudah mulai recordnya. Nanti setiap lagi bimbingan selalu pakai ini ya, pakai Webex. Kenapa pakai Webex? Karena satu, saya punya fasilitas dari Cisco tempat saya mengabdi, gitu ya. Yang kedua, kebetulan jaringan di sini bisanya pakai Webex gitu. Jadi ya pakai Webex terus-terusan gitu. Oke. Nah, oke, outline jaringan komputer di Prodi TI. Yang pertama, wajibnya menggunakan surat keterangan riset gitu ya. Harus ada keterangan riset dan PKL gitu ya. Kalau kalian sudah melakukan riset, sudah melakukan PKL ya, kalau sudah melakukan riset, sudah melakukan PKL, berarti kalian sudah bisa untuk sidang di prodi di skripsi nanti gitu ya. Terus yang kedua, kewajiban kalian harus melakukan publikasi nantinya. Jadi setelah selesai sidang dan kalian sudah dinyatakan lulus, kalian nanti nerbitin jurnal. Boleh di prodi kita, ya di prodi teknik informatika, ya benar, teknologi informasi, sorry. Boleh di prodi kita di teknologi informasi atau kalian nerbitin di luar jurnalnya, gitu ya. Wajib dipublikasikan. Jadi kalau kalian nggak dipublikasikan, nanti takutnya persyaratan buat ngambil toganya nggak ada. Nah, kalau persyaratan buat ngambil toganya nggak ada, nanti gimana? Kalian mau wisuda, gitu kan? Nah, nanti kalian jadi bikin, gitu ya. Tempat riset harus sudah memiliki jaringan komputer walaupun sederhana, gitu ya. Jadi kalau di prodi lain, jaringan komputer itu boleh yang benar-benar dari kosong, sama sekali nggak ada. Contoh misalkan kalian punya tempat usaha orang tua, bengkel mobil, tapi bengkel mobilnya besar gitu ya, udah terkenal di seluruh Jakarta atau di seluruh Pulau Jawa atau mungkin seluruh Indonesia, dan udah punya cabang di mana-mana gitu misalkan. Nah, nanti kalian belum punya jaringan komputernya nih, kalian mau bikinin. Nah, kalau di prodi lain itu boleh. Ya, kalau di prodi lain seperti di prodi teknologi komputer seperti itu boleh. Tapi kalau buat di tempat kita di prodi teknik TI, hal itu tidak diperbolehkan, gitu ya. Nggak bolehnya kenapa? Karena kalian harus sudah tempat riset kalian harus sudah memiliki jaringan komputer walaupun sederhana. Pak, boleh nggak risetnya di kantor aja karena kami kelas malam? Boleh. Pak, boleh nggak pakai surat riset waktu PKL setahun yang lalu, waktu semester 7? Boleh apa enggak? Boleh. Yang penting tanggal di surat PKL-nya nanti maksimal itu 1 tahun. Itu ya, belum lewat 1 tahun. Misalkan kalian kemarin dapat surat risetnya itu di tanggal 20 November 2023. Nah, kan pas lagi sidang tuh masih belum bulan November tuh ya. Kita kan sidang mulai antara Juni, Juli, Agustus, antara 3 bulan itu tuh. Buat pastinya tanggal berapa ya nanti akan saya lihat ya. Pastinya tanggal berapa akan saya lihat. Nah, kalian akan sidang tuh di antara itu Juni, Juli atau Agustus. Kan belum nyampe nih tanggalnya. Ya, bulannya masih surat keterangan risetnya masih belum expired. Itu bisa kalian pakai nanti surat risetnya gitu ya. Jadi kalian nggak perlu melakukan riset ulang. Yang penting pada saat lagi ujian sidang, nanti kalian bawa tuh surat risetnya gitu. Oke? Terus yang berikutnya, misalkan kalian riset di kantor gitu ya. Tanggal surat risetnya ya kalian atur sendiri aja. Kan biasanya kalau saya ngebimbing mahasiswa-mahasiswa yang sudah kerja gitu ya, mereka suka minta surat risetnya H-1 gitu ya. Surat riset yang suka salah gitu ya. Di sini ada nggak ya? Saya lupa deh. Sebentar. Oh, nggak ada. Contoh surat risetnya kalau di sini ada nggak? Oh, oh, nggak ada di database saya.
di tempat sini di oh ini alat. Saya mau nunjukin surat riset yang benar, gitu ya. Alat-alat ini, oh enggak ada. Mana ya? Yang mau dapat konsultasi, konsultasi lagi. Nanti kalian sidang bakalan bimbingan bisa juga melewati mail kayak gini nih. Atau kalian langsung datang ke tempat saya. Hmm, kan ada di mana ya? Kok saya lupa naruhnya? Salah. Di 2023 ada nggak? Ah, nah, ini dia ada nih. Nah, ini dia. Surat keterangan riset harus seperti ini nih bentuknya. Lihat tulisannya. Adalah benar telah melakukan riset terkait jaringan komputer sudah berjalan mulai tanggal segini. Jadi harus ada kalimat kayak gini ya. Ini yang mau di screenshot silahkan di screenshot. Kalau misalkan nggak mau screenshot ya nanti recordingnya akan saya share ke grup juga linknya gitu ya. Jadi kalian nanti pada saat membuat atau meminta surat riset ke tempat perusahaan kalian, kalimat redaksinya harus seperti ini ya. Benar telah melakukan riset mulai dari tanggal berapa sampai dengan tanggal berapa gitu ya. Harus ada gitu ya. Harus ada surat keterangan kata-katanya kayak gini. Jangan bikin, misalkan saya pernah dapat tuh kasus, karena kebetulan saya semester lalu jadi panitia sidang gitu ya. Banyak mahasiswa yang saya tolak karena tulisan redaksi di sini diterima untuk riset di perusahaan kami gitu ya. Kalau tulisannya diterima untuk melakukan riset itu nggak boleh gitu ya, nggak boleh. Jadi tulisan redaksinya harus seperti ini. Telah melakukan riset jaringan komputer pada tanggal sekian sampai tanggal sekian gitu ya. Karena dia riset berarti cuma 10 hari. Kalau kalian PKL berarti kan 3 bulan ya, antara 1 sampai 3 bulan. Yang MBKM gimana? Yang MBKM juga pasti ada surat keterangannya karena saya juga membimbing MBKM, itu ada surat keterangannya dari sana. Gitu. Oke. Jadi jangan surat risetnya jangan sampai kutukar antara surat keterangan riset sama surat diterima riset, gitu ya. Bedakan antara surat keterangan riset sama diterima riset. Oke, kita lanjut lagi materinya. Maaf, ada di sini ya. Ya, eh, terus apalagi persyaratannya? Perancangan jaringan usulan tidak boleh menggunakan jaringan LAN. Contoh, kayak tadi misalkan eh, analisa jaringan LAN pada PT apa. Nah, kalau judulnya analisa pada jaringan analisa jaringan LAN pada PT apa gitu, itu bakalan langsung saya tolak. Nggak bakalan saya ACC. Kenapa? Menurut outline pun udah ditolak gitu ya. Nggak boleh. Pelancangan jaringan usulan itu menggunakan jaringan LAN nggak boleh. Yang boleh seperti apa? Nah, yang boleh itu seperti ini tadi. Judul mahasiswa bimbingan saya yang kemarin. Nih, kayak gini. Implementasi VRRP berbasis mikrotik pada jaringan Hotel Arya Duta Jakarta. Gitu ya. Atau misalkan ada yang bikin tentang file over atau bikin load balancing gitu ya. Disebutin kalian mau pakai metode apa, tempatnya di mana. Gitu ya. Mau pakai metode apa, tempatnya di mana. Harus disebutin. Yang bikin program pun sama seperti itu. Gitu ya. Yang bikin program pun sama seperti itu. Kalian harus jelasin kalian mau bikin apa. Tuh, misalkan aplikasi pengenal suara burung berbasis Android misalkan gitu ya. Mau pakai aplikasi kayak gitu boleh atau aplikasi pembelajaran interaktif tata cara berwudu untuk anak TK berbasis Android gitu ya. Itu boleh.
kalian sebut kayak gitu ya, yang bikin program. Kalau yang jaringan langsung sebutin metodenya mau pakai apa. Mau pakai VRRP, OSPF atau apa gitu ya, yang lain-lainnya ya tergantung kalian nanti mau bikinnya apa. Akan saya lihat judulnya. Kalau kalian menurut saya judulnya sudah menarik, oke, bisa lanjut ke bab satu. Tapi kalau belum, cari lagi judulnya. Nanti akan saya bantu gitu ya. Yang berikutnya membuat usulan lebih spesifik ya, tadi udah jabarin ya. Terus semua yang ditulis bab 2 harus memiliki sumber referensi baik dari jurnal ataupun dari buku. Kalau dari jurnal minimal kalian harus punya 5 buah gitu ya. Dan paling jauh itu referensinya di tahun 2000, sekarang 2024, berarti maksimal itu di tahun 2019. Kalau kalian punya referensi jurnal dari tahun 2018, nggak bisa pakai jurnalnya. Kalian punya referensi jurnal itu maksimal tahun 2019. 19, 20, 21, 22, 23, 24. Di atas 2000 di bawah 2019 jurnalnya nggak bisa dipakai. Kalau buku maksimal 10 tahun. 10 tahun berarti 2014 ya. Itu boleh, masih boleh dipakai. Skema jaringan bisa menggunakan software Boson, GNS3 atau pakai tracer, itu boleh. Ya. Terus jangan lupa bikin pengujian awal, dikasih lihat permasalahannya apa-apa aja, kalian tulisin. Terus pengujian akhirnya seperti apa, kalian tulisin juga. Gitu ya. Jangan lupa ya ntar buat teknis si maju sidangnya belakangan lah ya. Oke, kita masuk ke outline. Semua udah download handouts buat buat apa namanya? Buat skripsi kan ya? Kalau ada yang Sudah, belum, Pak. sudah ya. Nah, Sudah, Pak. nanti bentuk outline-nya kalian samakan yang ada di sini ya. Mulai dari lembar judul skripsi, pernyataan keaslian, urutannya kalian samakan. Gitu ya. Dan nanti akan saya periksa menjelang sidang, apakah dokumen-dokumen ini sudah lengkap nih? Ya, dokumen yang ini apakah sudah lengkap? Kalau yang ini belum lengkap, saya akan minta kalian untuk melengkapin dulu, baru saya daftarkan sidang. Oke, kalau udah lengkap, ayo berjalan. Terus nanti yang dibimbing mulai dari mana? Yang dibimbing mulai dari sini. Abstraksi akan saya baca juga. Kira-kira abstraknya sudah benar atau belum, sudah memenuhi standar atau belum. Itu ya. Terus ini pendahuluan latar belakang masalah. Ini ya. Ini bab satu. Nggak tahu kenapa saya kalau bimbing bab satu itu mungkin karena kalian belum terbiasa gitu ya. Mungkin karena kalian belum terbiasa atau pada saat lagi perkuliahan metode penelitian kalian nggak terlalu memperhatikan dosennya gitu ya. Eh, Maaf, ada yang ya, ntar aja. Ya, jadi kalian sampai mana tadi tuh ya? Kok saya tiba-tiba lupa. Ada ingat gak tadi saya ngomong sampai mana? Pembuatan latar belakang, Oh Pak. iya, pembuatan latar belakang. Pembuatan latar belakang nggak tahu kenapa ya, bimbingan saya dari dulu selalu lama. Bisa 2 sampai 3 bulan. Jadi menjelang sidang itu, ya menjelang pendaftaran terakhir gitu ya, mereka biasanya baru pada selesai tuh. Nggak tahu kenapa gitu ya. Jadi pada saat kalian membuat latar belakang masalah, ya, kalian harus tahu dulu di sana punya permasalahan apa. Kalau kalian udah tahu di sana punya permasalahan apa, nanti saya enak ngarahinnya. Kadang-kadang kalian, nah nih saya kasih contoh punyanya, jangan yang ini, karena yang ini terlalu frontal kata-katanya. Nah ini dia, pendahuluan dari tanggal paling awal itu. Ini 14, 12. Nah, ini nih. Ya, mana komennya. Nih,
Contoh, bikin latar belakang. Organizing berasal kata dari organism, yang berarti menciptakan struktur. Kalau kalian mau menuliskan kayak gini, harus lihat kata siapa, referensinya dari mana, kalian sebutkan. Jadi jangan bikin begini aja tahu-tahu dapat kata-kata organizing berasal dari ini. Ya nggak bisa kalian bikin kayak gitu ya. Terus ini, nah catatannya apa? Nah ini dia. Pada saat kalian membuat latar belakang, harus ada pembuktiannya. Jangan cuma pendapat pribadi, gitu ya. Contoh, mana? Ini presentasi punya saya. Perancangan alat pendeteksi kebocoran gas berbasis mikrokontrol PIC 16F84A, gitu ya. Pada saat saya membuat alat ini, gitu ya. Pada saat saya membuat alat ini, itu kejadiannya pas lagi konversi tabung gas di tempat saya tinggal, gitu ya. Konversi dari kompor minyak ke tabung gas. Oke, pada saat membuat ini lagi konversi dari kompor gas dari kompor minyak tanah ke tabung gas. Ada kebocoran di mana? Nah, itu harus kita lihat pembuktiannya itu ada dari mana. Cara paling gampang adalah kalian lihat koran online ya. Kan sekarang udah jarang ada orang beli koran yang tukang lewat depan rumah gitu ya. Oke, kalian cari referensinya dari mana, misalkan di Google. Kalian mau cari gitu ya di Google. Kalian ketikin aja eh permasalah permasalahan jaringan komputer gitu ya. Nah, masalah-masalah yang biasa terjadi dalam jaringan komputer, kegagalan piranti dan lain-lainnya gitu ya. Kalian cek apa benar kegagalan piranti jaringan, seberapa banyak, seberapa sering kegagalan jaringan komputer itu terjadi gitu ya. Nggak bisa sharing data, seberapa sering nggak bisa sharing datanya, hang komputer, kabel jaringannya yang bermasalah, kerusakan pada kabel gitu ya, dan yang lain-lainnya, itu kalian harus bisa membuktikan. Jadi jangan cuma nulis asumsi saat kayak gini nih. Saat ini para calon mahasiswa-mahasiswa baru Universitas BSI diwajibkan masuk ke anggotaan Ormawa. Sejak kapan di BSI mewajibkan kalian masuk di Ormawa? Nggak ada ceritanya kalian diwajibkan. Dihimbau, iya. Kalau dihimbau, gitu ya. Kalau dihimbau, iya. Tapi kalau diwajibkan, enggak. Nggak ada keterangannya. Di klausal nomor berapa coba saya pengen tahu. Kalau mahasiswa BSI itu wajib ikut Ormawa. Kan enggak. Nggak ada buktinya. Gitu ya. Jadi jangan cuma asumsi sendiri. Harus ada. Gitu ya. Terus kalimat di bawahnya malah nanya. Namun, sebagian besar mahasiswi nggak gabung ke dalam Ormawa karena kurangnya pengetahuan akan Ormawa di lingkungan kampus lah. Nggak taunya gimana ceritanya, tahu dari mana, nggak taunya. Gitu ya. Makanya di sini saya kasih catatan. Emang ada masalah apa? Gitu ya. Nih, saya kasih catatan. Ada masalah apa sih? Saya baca bolak-balik malah makin bingung sendiri. Kamu ini mau bikin apa? Yang jelas kalau nulis apa-apa tuh. Catatan dari saya gitu. Kalian kalian dapat catatan pakai huruf gede gini semua, jangan nganggap saya lagi marah ya, enggak. Emang saya kalau lagi bimbingan online gitu ya, menggunakan email ataupun lewat via WA gitu ya, pasti saya nulisnya pakai kata-kata hurufnya gede-gede gini semua. Biar jelas gitu tulisannya ke kaliannya gitu ya. Dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, saya nggak bisa nemuin ini anak masalahnya kenapa. Ada masalah apa? Dia mau bikin apa? Gitu ya. Mau bikin yang kayak gimana tuh masih belum jelas gitu ya. Udah bimbingan berkali-kali, akhirnya baru saya ACC itu di bimbingan yang keempat. Ini. Tuh kayak gini, gitu ya. Jadi menurut si Rahayu Ningsih tahun 2018, organisasi atau kelompok itu begini bentukannya. Selain proses perkuliahan, dalam kelas mahasiswa juga punya wadah organisasi, bla 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 gitu ya. Media ya memperoleh informasi kemahasiswaan itu bisa berupa aplikasi yang unik dan yang lain-lain gitu ya, di visual yang baik. Disampaikan lagi, menurut siapa? Oh, menurut si ini. Gitu ya.
Media tidak lagi hanya dipandang sebagai alat bantu belaka, pendidikan, dan lain-lain gitu ya. Kalian harus menjelaskan ada permasalahan apa, dan menurut pandangan ahli itu seperti apa, gitu ya. Kalau itu udah kalian jelaskan, baru kalian bisa nulis tuh permasalahan latar belakang yang mau kalian angkat itu apa. Contoh jaringan komputer. Permasalahannya tuh biasanya ya, yang selalu saya terima dari tahun ke tahun, selalu sama. Jaringannya lemot. Jaringan lemot itu kenapa? Jaringan lemot itu masalah global, gitu ya. Jadi kalau saya gambarkan gini, nih, ada sel besar, Terus kalian nulis ini jaringan komputer lemot. Lemot itu permasalahan dasar, gitu ya. Penyebabnya tuh bisa macam-macam. Bisa virus, satu. Yang kedua, emang komputernya bermasalah. Atau bisa juga emang yang akses banyak. Atau bisa juga perangkat atau pirantinya gitu ya. Entah di routernya, entah di kabelnya, entah di switchnya, atau di akses pointnya mungkin bermasalah. Piranti bermasalah. Jadi ada banyak. Gak bisa kalian cuma bilang jaringan komputer lemot. Ya lemot itu karena apa? Gitu loh. Permasalahannya tuh apa? Yang bikin dia lemot itu apa? Itu yang harus kalian jabarkan. Gitu ya. Jadi nggak bisa kalian cuma nulis di latar belakang. Karena pada saat saya melakukan penelitian di tempat saya riset, jaringan komputer di sana lemot, maka saya mengusulkan untuk membuat ini. Ya nggak bisa, kalian harus cari tahu dulu. Lemotnya itu karena apa? Karena virus kah? Karena emang komputernya yang bermasalah? Atau karena banyak yang akses? Atau pirantinya bermasalah? Atau perangkatnya sudah usang gitu ya? Piranti, piranti, sorry. Pirantinya udah jadul, ketinggalan zaman, sedangkan sekarang udah dituntut kita pakai teknologi keluaran terbaru gitu kan. Kan bisa aja. Contoh, kalian pakai Android yang tipenya itu masih Jelly Bean. Kira-kira dibandingin sama keluaran-keluaran terbaru, Oreo dan yang lain-lainnya gitu ya, sandwich atau yang lainnya, kira-kira lebih cepat mana akses internetnya? Pasti cepatan yang keluaran terbaru dong dibandingin yang lama. Atau eh, komputer tempat kalian riset, di sana jaringannya itu masih 3G. Sekarang udah 4.5G gitu ya. Udah ada yang 5G malah masuk yang ke Indonesia gitu kan. Tapi kalian masih pakai teknologinya, perangkat kalian masih 3G. Kira-kira bakalan bermasalah apa enggak? Ya pasti bakalan bermasalah gitu loh. Atau kalian melakukan perbandingannya, komputer yang satu aksesnya menggunakan kabel, yang satu lagi menggunakan jaringan nirkabel, menggunakan wifi atau menggunakan bluetooth atau yang lainnya gitu misalkan, gitu ya. Ya itu akan berbeda juga. Kalian mau perbandingan lemotnya itu, jangan yang beda piranti. Contoh, kalau bandingin ya sama-sama pakai kabel atau sama-sama pakai wireless. Karena antara wireless dan kabel nggak pasti bakalan berbeda aksesnya gitu loh. Gitu ya. Jadi bakalan bakalan berbeda juga gitu. Oke. Jadi kalian cari tahu dulu. Oh, setelah dicari tahu ternyata yang bermasalah itu ada di sini. Hmm. Ternyata pirantinya bermasalah. Kalau pirantinya yang bermasalah, kalian nggak usah ngajuin judul aneh-aneh. Ya ganti aja langsung perangkatnya, pakai perangkat yang terbaru. Atau dibenerin tuh perangkatnya. Ntar jadi cepet lagi kok dia. Gitu ya. Kalau yang bermasalah di sini, nah ini baru ayo kita diskusikan. Kira-kira kenapa nih? Gitu ya. Banyak yang akses.
banyak yang akses itu orang-orang pada kerja atau orang main game. Nah, nanti bisa dijabarin lagi nih, banyak yang akses. Karena apa? Satu, banyak yang main game, bukan dipakai buat kerja. Terus orang luar banyak yang make, padahal bukan punyanya dia, tapi dia main make seenaknya aja. Nah, yang kayak gini-gini baru bisa kita angkat dan yang lain-lainnya gitu ya. Kalian sebutkan permasalahannya di sana. Gitu. Oke? Terus ya latar belakang dulu deh ya, di pendahuluan dulu kalian bikin. Nanti kalau sudah kalian bikin, kalian bisa menghubungi saya via WA atau via email. Gitu ya, ngirim ke saya bisa via WA atau via email. Tapi jangan sekarang, kan kita udah mau liburan nih. Jadi sekarang kalian pengajuan judul aja dulu ke saya. Kalau judulnya sudah saya ACC, baru kalian sampaikan ke saya bab satu ini. Oke, eh, dari saya sekarang itu aja dulu. Sekarang saya minta kalian satu persatu coba ajuin judulnya dulu ke saya. Ini udah ada yang angkat tangan, Henry. Ya, silakan Henry, coba. Iya Pak, sore Ya. Pak. Mm-mm. Eh, ini tadi saya mau tanya dulu Pak. Itu kan tadi syaratnya kan wajib mempunyai sertifikat apa namanya itu riset riset PKL ya Surat Pak ya? riset, Iya surat surat riset. riset. Mm-mm. Jadi waktu pas saya riset atau PKL itu kan di PT sebelumnya tuh di PT Mm-mm. PGI ya. Mm-mm. Nah karena berhubung sekarang saya udah beda PT, Mm-mm. apakah surat riset itu masih bisa digunakan Pak? Nggak masalah, kan kampus nggak bakal Oh nanya nggak kamu masalah. kerja di mana. Oh Cuma oke nanya oke PT-nya, oke. kamu risetnya di mana? Oh, saya risetnya di PT ini. Ya udah nggak masalah. Mau kamu Oke ganti oke. pakai surat keterangan yang baru juga boleh kok. Oh, jadi surat riset itu hanya menunjukkan kalau kita udah pernah riset Udah juga ya pernah, Pak gitu ya? iya Oh, betul. oke oke, paham Pak. Oke, udah sekalian. Makasih Pak. Judulnya mau ngambil judul apa? Biar sekalian pas lagi Oh ngomong oke, kan nih. sekalian aja ya. Ah, ah. Oke Pak, berhubung karena di PT saya ini mempunyai banyak cabang ya Pak, jadi saya itu pengen mengajukan judul, apakah bisa Pak? Saya udah jauh-jauh hari sih Pak, perancangan Hmm? dan implementasi jaringan VPN dengan menggunakan metode L2TP pada PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia Pak. Dan lo mau perancangan apa mau implementasi? Kalau Eh, perancangan kamu cuma implementasi aja sih Pak. merancangan doang. Hah? Sebenarnya sih saya udah ini sih udah wanti-wanti pengen ngerancang juga sama mengimplementasikan juga Pak di PT ini gitu. Oke, berarti kalau sekarang yang kamu pakai itu perancangan dulu karena kan belum diimplementasikan di sana. Karena kalau kamu mengimplementasikan berarti kamu harus ada surat apa namanya tuh? Surat tugas yang dikeluarkan dari PT itu menugaskan ke kamu kalau kamu mau bikin apa namanya? Mau bikin jaringan di sana menggunakan L2TP tadi. Ya. Jadi buat sekarang masih perancangan dulu, jangan implementasi. Oke, berarti implementasinya berarti untuk saat ini hanya perancangan saja ya, Mm-mm. Pak. Oke deh. Rancangan apa tadi? Rancangan jaringan VPN dengan metode L2TP. Perangkanya ya. Hmm. Ini judulnya masih saya terima ya, judulnya saya terima. Cuman masih ada yang perlu diperbaiki, tapi ntar ya. Saya mau lihat dulu latar belakang seperti apa. Nanti judulnya bisa kita revisi-revisi. Gitu, oke? Iya, Pak. Ya. Iya. Oke, Henry, silakan disiapkan bab satunya. Oke? Oke, Pak. Iya. Oke, lanjut ke siapa nih? Ini yang pakai NIM siapa nih? Saya ngurut aja ya. 17200273 siapa tuh? Loginnya menggunakan handphone. Kalau dari tempat saya kelihatan. Nih yang saya kasih request unmute. Nah, silahkan tuh. Coba ngomong siapa nih? Ayo, ini siapa nih? Saya nggak tahu namanya siapa. Pokoknya menggunakan handphone aja nih. Ya, halo, halo, 172002. halo Pak. Ya, siapa ini? Ya maaf Pak, saya juga sambil di jalan Iya, nih nggak Pak. apa-apa. Ini kalau Namamu siapa? saya sih, oh ya, maaf, nama saya Febri Nugroho Pak. Febri Nugroho.
Nah, Mau kalau bikin apa? misalkan saya sih rencananya tuh awal lagi saya jadi ada satu sekolahan nih Pak. Hmm. Dia tuh ibaratnya penggunaan jaringannya itu masih pakai provider aja. Jadi benar-benar tuh provider pasang di situ langsung dipakai sama semua orang tuh Pak. Jadi jaringannya itu nggak karuan lah Pak, acak-acakan gitu. Terus? Nah, jadi rencananya tuh saya nanti mau rancang tadi penggunaan per kelas, ke ruang guru, ke kepala sekolah, itu saya susun bagus gimana, terus habis itu nanti saya kasih limit juga Pak. Jadi kayak anak murid misalnya cuma sekian sama bisa akses ini aja. Ruang guru dapat akses sekian limitnya sama bisa akses apa aja. Terus habis itu kepala sekolah eh, limit sekian bisa akses apa aja gitu sih Pak paling. Mau pakai MAC address filtering atau pakai access Saya control list? alatnya sih pakai mikrotik Pak. Iya, Gitu. maksudnya Terus nanti kalau pakai apa? misalkan Mau iya address pakai list, iya address Pak betul MAC sama address. itu Nah, ya Pak betul, Pak. oke. Oke, sip. Kalau misalkan judul sih Judulnya belum ada. kemarin sebentar ya Pak saya ada catat. Terus saya lupa saya cari lupa tuh. Jangan dilupain. Ya, bahkan itu Pak karena lupa jadi saya catat saya cari dulu catatannya Pak. Temu nggak? Eh, mesti cari dulu Pak. Boleh nanti Ya saya udah. nyusul gak ya Pak? Nanti aja. Ya, Ya nanti gitu aja. aja paling Pak. Lanjut ke Makasih Pak. Adityansyah. Ya, Ya, maaf Pak, sebelumnya saya kan ngambil outline oh iya, MBKM ya Pak kamu sama MBKM. Lewat aja kalau gitu, nggak ya. usah. Oh ya Pak. MBKM nanti beda soalnya. Terus Oh ya baik Pak. Angga Saputra juga MBKM. Fadilwana. Mana Fadilwana? Fadilwana. Mana Fadil? Saya Pak, Ya, gimana Fadil? ya Punya Pak ini permasalahan saya apa? ada judul perancangan dynamic routing pada sistem jaringan Badan Pusat Statistik Jakarta Selatan menggunakan metode RIP. Gimana Pak? Serem juga. Boleh. Asik kalau begini nih. Boleh Pak? Lanjut. Makasih Pak. Ada permasalahan apa di sana? Ntar deh kalau nggak Untuk kamu bikin dulu bab satunya, ntar saya baca. oh, oh Ya, ya boleh Pak. Nanti saya kirimin ya Pak. iya nanti. Jangan pas mau liburan ya. Liburan biasanya saya Oke, nggak mengaktifin handphone lah. siap-siap. Kan saya juga punya anak istri gitu ya. Siap Pak. Terus abis Fadil, tadi Henry udah. Miranda, Hadir, Pak. kamu satu-satunya wanita di ruangan ini sekarang. Enggak Iya, deh, Pak. bimbingan saya Makanya saya cewek grogi, Pak. satu-satunya juga. Ya, gimana? Miranda mau bikin apa? Saya kan bulan Januari kemarin habis PKL ya, Pak, di Bank Hmm. Mega Syariah. Mm-mm. Nah, kebetulan saya tuh ditaruh di bagian ITSI. Saya diizinin untuk riset bagian cyber security-nya, Pak. Mm-mm. Tapi saya hanya karena itu bank, jadi saya agak apa namanya nggak seluas buat ngeriset anak-anak biasanya Pak, karena ada beberapa yang ditahan untuk privasi perusahaan sama Iyalah pasti jaringan. kalau kayak gitu mah nggak mungkin dibuka Iya. semua. Nah iya, termasuk saya juga laptop segala macam saya nggak boleh bawa dari rumah, tapi Iyalah, hanya dipinjamkan. iyalah. Nah jadi karena saya di sana kan istilahnya nggak cuma privasinya dari jaringannya, tapi juga dari orang-orangnya ya Pak ya. Mm-mm. Nah saya mau judul saya tuh analisis keamanan jaringan di Bank Mega Syariah, tapi untuk metode-metodenya saya masih agak bingung Pak di situ. Nggak, kalau judulnya kayak gitu nggak saya ACC. Berarti kalau buat menurut Harus Bapak mendingnya spesifik, kan gimana tadi Pak? saya bilang harus spesifik gitu ya. Jadi kamu harus tahu dulu Mm. mau pakai metodenya apa. Contoh, kayak tadi tuh punyanya siapa? Adit. Mm. Yang punyanya Adit itu. Dia di kok Adit sih? Bukan Adit. Siapa tadi ya?
Kok saya lupa tuh? Bukan Adit, yang sebelumnya Adit siapa ya? Oh, yang cuma NIM-nya doang tuh. Yang cuma NIM-nya doang. Tadi dia bilang nanti dibedain akses buat kepala sekolah, buat guru, buat TU, buat Saya siswa itu saya dibedain. Pak Febri Oh, Nugroho Pak. berarti saya Febri, boleh Pak kalau bagian apa untuk keamanan ininya aja Pak, bukan keamanan, maksudnya akses untuk pegawai mm-mm, sama tamunya aja. nggak Itu boleh masalah, Pak saya nggak ambil. masalah. Mau bikin kayak gitu nggak masalah. Kalau mau Oh, tingkatannya berarti lebih kalau jauh lagi, misalkan pakai eh, apa ya keamanan yang kamu tahu kira-kira. Misalnya mau pakai MAC address filtering gitu ya, nggak masalah, boleh. kalau misalnya gini Pak, kan kalau selama saya di sana tuh kayak saya kan nggak dikasih akses wifi, tapi saya hanya boleh pakai akses LAN dari sana untuk akses internet. Tapi kalau misalnya orang-orang pegawai sana tuh buat masuk ke wifi-nya diizin hanya bisa pakai nomor induk pegawai. Itu termasuk filternya Pak Iya, untuk bagian ACL dari namanya. ACL. Berarti kalau saya Mm-mm. pakai itu Access boleh Pak? Control List. Apa? Ya, kalau judulnya saya jadinya pakai akses Access Control List. Ya nggak boleh kan, ya. udah di sono udah diterapkan. Oh, berarti yang belum diterapin aja. Yang belum Kalau bisa saya diterapin. Jadi terapin buat ketika tamu kamu boleh. di sana ngelihat, oh karyawan karyawan apa di sana sudah pakai akses control list nih. Cari permasalahannya. Kira-kira suka permasalahan apa sih? Tanya sama karyawan di sana. Permasalahannya itu kira-kira apa ya yang sering dihadapi kalau lagi login menggunakan wifi di sana gitu. Login cuma ada beberapa masalah sih emang ada. Berarti saya ambil salah satu dari masalah Mm-mm. yang saya tahu aja ya, Pak. Iya, betul. Nanti saya pandu. Tenang aja. Oke? Oke. Oke, nanti saya kabarin lagi ya, Pak, judulnya saya Oke. mikir-mikir dulu. Oke, Mm-mm. kasih, Pak. Oke. Selanjutnya, ini ada Diki Fernando. Diki Fernando apa Diki Fernando? Iya Pak, Diki Fernando. Ya. Bikin apa, Diki? niat saya sih mau perancangan load balancing menggunakan PCC di PT BSA Logistik Indonesia Pak. Di mana? PT BSA Logistik Indonesia. Di sana pakai berapa ISP emang? Kebetulan ada dua, yang satu Fibernet, yang satu lagi Maxindo Pak. Oke. Cuman 2 doang? Ya cuma dua doang. Oke. Oke. Bisa Pak? Boleh. Load balancing kan? Iya. Boleh. Load balancing. Oke. Ya, terima kasih ya Pak. Sip. Oke. Rifki Hasan. Rifki Hasan. Rifki Hasan tuh ngambil apa ya? Oh, jaringan komputer juga. Rifki Hasan. Bisa komunikasi dengan saya? Hadir. Ya. Mau bikin apa? Niatnya sih mau bikin ini Pak, aplikasi pemilihan hewan kurban dengan metode forward chaining berbasis web. Bisa nggak pakai gitu Pak? Mau pakai aplikasi desktop berarti? Nggak mau mobile aja? Iya pakai desktop Pak. Kenapa pakainya desktop? Nggak mobile? Kalau mobile itu agak ribet sih Pak soalnya Pak. Kan lebih praktis kalau pakai desktop, orang malah ribet, bukan? Mesti buka Enggak webnya juga. dulu, login dulu, gitu kan? Iya, Ya, bener sih Pak. iya. Ya nggak apa-apa kalau emang misalnya kamu mentok bisanya cuman berbasis desktop, ya oke, nggak masalah. Bakalan saya ACC kok. Oh, oke siap Pak. Gitu ya. Aha. Dipikirin dulu kira-kira udah mentok di sana atau belum. Kalau masih bisa digocek-gocek, ya digocek aja ke mobile lah, jangan di desktop gitu. Ya. Oh, Oke. siap. Oke, yang terakhir Prio. Iya, Pak. Nah, kamu bikin apa? Saya bikin ini, Pak. Rancangan sistem informasi rekam cadang file data record berbasis web, Pak. Di PT Mulia Persada. Desktop juga berarti. Basisnya sih web sih, Pak. Bisa diakses desktop dan mobile gitu. Oke.
Oke. Rifki Hasan? Rifki Hasan kan jaringan komputer ya? Kok bikinnya program? Coba tadi mana si Rifki Hasan? Oh iya. Hadir, Pak. Kamu outline-nya di sini jaringan komputer bukan program? Oh ya beda kah Pak ya? Itu kayak gitu beda ya? Beda lah. Itu mah kamu bikin program, bukan bikin jaringan komputer. Itu berarti nanti saya ubah lagi deh Pak ya. Iya, ya. Hmm, Nah, siap. oke, tadi balik lagi ke Triprio. Gimana? Mau bikin aplikasinya basisnya desktop apa? Bukan desktop bisa diakses sama mobile, enggak. Basicnya kamu mau bikin desktop atau mau bikin mobile? Basisnya desktop, Pak. Basisnya desktop. Kenapa Iya, desktop? soalnya ini kan untuk perusahaan gitu, Pak. Jadi Hmm. kebanyakan itu pakai desktop, Pak. Oh gitu. Karyawan-karyawan. Iya, bukan untuk kayak mobile gitu. Hmm. Kan kalau data record itu kan kayak rekaman apa sih namanya? Telepon gitu. Jadi ini dari mana gitu. Oh, oke. Ya udah coba dibikin dulu nanti bab satunya biar saya periksa, oke? Iya, Pak, siap, Pak. Oke, udah semua ya. Ada lagi yang belum ngomong sama saya? Dari 12 orang yang datang cuma 8 doang. 4 orang nggak hadir nih. Nggak ada lagi ya? Udah semua ya? Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, Hmm, mau nanya Pak. silakan Itu mau tanya. nanti kalau ngasih judulnya melalui WhatsApp dalam bentuk Iya, chat biasa atau gimana chat Pak? biasa aja. Chat Oke. biasa aja. Japri ya, jangan di Baik, grup. Nanti ketumpuk. baik Pak. Heeh. Oke, Pak. Kalau ngungkapin masalah di grup, tapi kalau ngajuin judul japri. Kenapa pengungkapan masalah kalian harus di grup? Biar teman-teman yang punya permasalahan yang sama bisa ketahuan gitu loh, ada masalah apa gitu. Ya. Oke. Ini kalian satu Baik, kampus Pak. semua apa Baik. enggak sih? Saya di Kramat 98 Pak, tapi nggak tahu yang lain. Saya Ciputat Pak sama Fadil. Saya Margonda, Pak. Oh, nyebar. Saya pikir Saya saya Margonda, dipusatin Pak. di Sama itu Adiki. doang, di Ciputat karena kemarin Pak Hendra mintanya saya megang Ciputat semua. Ya udah. Oke. Jadi Bapak stay-nya di mana Pak? Di 98. Oh iya, Kramat ya Pak? di Kramat 98. Kalian kalau mau bimbingan sama saya, Alhamdulillah. janjian dulu ya. Siapa tahu Ya pas saya Pak, lagi ada nanti di Ciputat kalau atau lagi bisa. 98 gitu. Ya. Oke Pak. Oke. Berarti kalau bisa nanti kita minta jadwal Bapak ya Pak, jadwal ngajarnya Pak. Oh, boleh. Oke. Ya. Oke. Ini Pak, saya mau tanya satu hal Pak. Kalau kan kalau jaringan VPN dengan metode L2TP kan emang buat interkoneksi cabang ke pusat ya Pak ya. Supaya bisa bisa akses lokal network itu kan. Bisa nggak sih misalkan saya ganti dengan interkoneksi menggunakan OSPF Pak? Mau Metodenya itu ngambilnya menggunakan apa nih? OSPF Beda gitu. nih soalnya nih. Antara permasalahan yang satu sama yang barusan itu beda. Oh, permasalahannya sama Pak. Dia supaya menggunakan dari cabang ke pusat supaya bisa mengakses file sharing lah, terus email lokal, terus dan lain-lain gitu Pak. Enggak, penggunaannya itu beda. Yang satu menggunakan routing dynamic. Yang satu lagi pakai tunneling. Oh iya, satu dynamic, oh iya betul. Berarti tetap di awal ya Pak ya? Boleh, kalau mau pakai OSPF, ya boleh pakai OSPF. Maunya yang mana gitu loh. Mau dua-duanya diembat sekaligus. Jangan Pak, pusing Pak. Berarti yang pertama aja deh. Yang pertama aja. Ya deh Pak. Ya Makasih udah. Pak. Oke. Ada lagi? Ada lagi yang mau nanya? Pak, mau nanya satu lagi deh Pak. Ya. Kalau yang bagian surat riset tadi Pak, itu kan kalau saya ngajuin yang dari masukinnya surat PKL sama atau enggak Pak? Sama. Karena tercantum tuh. Sama berarti nggak apa-apa ya? Oke. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Kalau nggak ada saya mau nyari bukaan.
Pak Udah itu Pak menjelang untuk buka. pengumpulan bab pertamanya pendahuluan itu Pak maksimal jam berapa ya Pak? Nggak ada maksimal. Kan saya bilang kalau mau nyantai nanti aja habis lebaran. Kalau mau Oh, habis sekarang-sekarang lebaran. ya nanti emang pada mau ngerjain sekarang? Nggak habis Enggak lebaran sih Pak, aja. bentar lagi lebaran soalnya Pak. Iya, habis lebaran aja lah ya. Iya. Iya Pak, habis lebaran Pak. Tapi kalau seandainya nanya tipis-tipis gak apa-apa kan Pak? Boleh, nggak masalah. Oke. Boleh. Makasih Pak. Iya. Oke. Pak, izin Ya. bertanya, Pak. Mm-mm. Ya MBKM ini gimana, Pak? Yang MBKM nanti kita bimbingannya khusus. Kamu cuma bikin laporan doang. Laporan waktu lagi MBKM pelaksanaannya seperti apa? Kan bikin laporan kan kalian? Laporan Ya, bikin. harian, Iya, bulan, Pak. mingguan, bulanan gitu kan? Iya, betul. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak, siap, Nah, Pak. kalau yang MBKM kan laporannya udah ada. Nanti tinggal di itu aja apa? Di Iya. bikin laporannya kita sesuaikan sama yang ada di kampus gitu. Ada? Ada lagi? Pengerjaan bisa berkelompok kan, Pak? Soalnya saya Boleh. sama Adityan Boleh. tuh satu tempat magang yang sama. Iya, nggak masalah. Oke, Boleh. baik, Pak. Hanya make sure saja, Pak, takutnya nggak bisa. Bisa lah, kenapa nggak bisa? Kalau sama Ya, saya bimbang, mah. Pak, dikit. Oke, ada lagi yang lain? Cukup? Ya udah. Kalau cukup mungkin buat pertemuan hari ini saya cukupkan juga. Terima kasih atas kedatangannya. Selamat melanjutkan ibadah puasanya. Dan yang mau lebaran, selamat lebaran. Yang mudik, hati-hati di jalan. Sampai ketemu lagi nanti setelah lebaran. Saya tutup pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas bimbingannya Pak. Izin live Pak, terima kasih. Iya, saya matiin ya. Pak boleh minta rekornya nggak Pak? Iya, nanti Rekor saya rekaman. record. Ya, nanti saya share ya.